Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menampilkan hasil roleplay kami mengenai isu etik yang terjadi pada keperawatan gerontik. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sucinala Putri dengan NIM 1032231052. Saya Alfiana Maulidia dengan NIM 1032231065. Saya Syifa Oktaviani dengan NIM 1032231069. Saya Jessica Ernawati Gultom dengan NIM 1032231073. Dan saya Elizabeth Mogodawan Riberu dengan NIM 1032231090. Selamat menyaksikan. Seorang lansia berusia 81 tahun bernama Nyonya J dirawat di ruang geriatri karena stroke non-hemoragik dengan afasia ringan dan keterbatasan mobilitas. Nyonya J sering sekali meminta bantuan perawat untuk mengubah posisi karena merasa nyeri punggung. Ibu, kenapa pencet bel lagi? Posisinya mau diubah lagi. Oke, saya bantu ubah posisinya ya, Bu. Permisi Ibu, bisa diangkat sedikit kepalanya? Baik, sudah disetirin ya Bu. Baik Ibu, apakah sudah nyaman? Sudah. Kalau gitu saya tinggal dulu ya Bu ke ruang nurse station. Ini kan datang ya. Nurse, tolong bantu saya, Nurse. Punggung saya sakit sekali. Nurse. Aduh, ibu itu lagi yang mencet bel. Padahal tadi baru saja loh saya gantiin posisi dia. Kalau begini terus kita nggak bisa istirahat. Masih nyeri kali Kak, wajar. Nyonya J kan lansia, butuh perhatian lebih. Tapi kalau setiap 10 menit sekali, kita nggak bakal selesai-selesai dan nggak bisa istirahat. Yaudah saya matikan dulu deh belnya biar nggak bunyi terus. Jangan dimatiin, kalau pasien butuh bantuan gimana? Udah sebentar aja, udah kamu cepet itu selesaiin biar kita bisa cepat istirahat. Aduh ya Allah, ini Ibu J jatuh Kak, tolong Ibu J jatuh. Astaga, ini kenapa bisa jatuh seperti ini? Handbrake tidak terpasang, tolong lupa tadi ya. Aduh. Masuk. Permisi Ibu, silakan duduk. Saya menerima laporan pasien Nyonya J jatuh semalam. Tolong jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Semalam Nyonya J berusaha turun dari tempat tidur tanpa izin Bu. Maaf Bu, sebenarnya Nurse Suci sempat mematikan bel semalam. Nurse Suci, tindakan mematikan bel pasien adalah pelanggaran etik dan disiplin kerja yang berat. Itu melanggar prinsip non-malevolence dan accountability. Tindakan itu menyebabkan pasien cedera dan kita harus jujur agar dapat memperbaiki sistem, bukan menyembunyikan kesalahan. Sebelumnya saya minta maaf Ibu, semalam saya merasa lelah dan tidak berpikir panjang. Saya berjanji akan memperbaiki diri untuk kedepannya. Kelelahan bukan alasan untuk mengabaikan keselamatan pasien. Sebagai perawat, kita terkait pada sumpah profesi. Kita wajib menolong tanpa diskriminasi, apalagi terhadap lansia yang rentan. Nurse Suci, sebagai bentuk tanggung jawab dan pembelajaran, Anda akan mendapatkan teguran tertulis resmi. Yang kedua, Anda wajib mengikuti pelatihan etika dan komunikasi terapeutik selama 1 minggu. Dan yang ketiga, selama 2 minggu ke depan, Anda tidak dijadwalkan di shift malam agar bisa melakukan refleksi dan pembinaan. Saya menerima keputusan ini Ibu. Saya menyesal dan akan memperbaiki ke depannya. Terima kasih sudah memberikan kesempatan saya untuk belajar. Jadikan ini pelajaran, bukan aib. Kesalahan yang diakui adalah awal dari perubahan. Baik Ibu. Nurse Api, tolong panggilkan yang lain. Saya akan mengadakan diskusi untuk seluruh staf. Baik semuanya, kasus ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Perlu diingat, setiap tindakan kecil bisa berdampak besar bagi keselamatan pasien. Ingat,
Etika bukan hanya teori, tapi tanggung jawab moral. Iya Ibu, saya juga jadi belajar bahwa mengingatkan antar sama perawat itu penting agar tidak terjadi hal serupa. Saya juga menyadari menjadi perawat bukan hanya soal keterampilan, tetapi juga soal menjaga hati dan integritas. Benar, kita bukan hanya menyembuhkan luka fisik, tapi juga menjaga martabat manusia. Mari kita jadikan ruangan ini tempat pelayanan yang penuh empati dan etika. Baik Ibu. Pesan moral yang dapat kita ambil yaitu menjadi perawat bukan sekedar menjalankan tugas, melainkan memaknai setiap pelayanan sebagai wujud kepedulian, kejujuran, dan kasih dalam setiap sentuhan pelayanan. Kelelahan tidak boleh menghapus empati, dan rutinitas tidak boleh memadamkan tanggung jawab. Etika adalah cahaya yang menuntun setiap tindakan kita. Tanpa etika, keterampilan hanyalah gerak tanpa arah. Kesalahan bukanlah akhir, tetapi kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Teguran bukan bentuk hukuman, melainkan panggilan untuk kembali pada nilai kemanusiaan yang sesungguhnya. Ketika perawat mampu jujur, sabar, dan bertanggung jawab, maka ia tidak hanya merawat tubuh pasien, tetapi juga memulihkan kepercayaan, memuliakan profesi, dan menjaga kemanusiaan yang melekat dalam setiap pelayanan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.